Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firly Ardiansyah. Saya dari kelas 12 FLG 3. Asal sekolah saya dari SMK 4 Kuningan. Di sini saya ingin memperbaiki nilai uji kom saya tentang proyek pengembangan aplikasi pengaduan sarana sekolah menggunakan framework Laravel dari bahasa pemrograman PHP. Nah, baik, langsung saja. Di sini ada halaman login. Login ini kita bisa login menggunakan NIS atau username. Untuk siswa sendiri itu diwajibkan menggunakan NIS dan admin menggunakan username. Nah, di sini saya sudah membedakan NIS dan username ya. Nah, di controller ini kita sudah buat validasi, dan untuk siswa aware NIS ini maksudnya kita ngambil field NIS di dalam tabel siswa. Nah, seperti ini. Saya juga sudah melakukan pengecekan jika bukan NIS yang dimasukkan, maka itu pasti username atau name yang ada di dalam tabel user. Di sini juga sudah melakukan pengecekan. Jika tidak ada user atau passwordnya tidak dihash, maka akan muncul error seperti ini. Di sini juga saya sudah melakukan pengecekan role. Jika role admin, jika role sama dengan admin, diarahkan ke halaman admin. Jika role siswa, diarahkan ke siswa. Oke, kita coba login menggunakan NIS dulu. Nah, baik, di sini nama lengkap NIS dan kelasnya itu siswa itu gak usah ngisi manual lagi karena datanya sudah ada di dalam database. Jadi kita panggil data itu supaya otomatis terisi. Jadi siswa tinggal input judul, kategori, detail lokasi, detail aspirasi, sama bukti foto. Untuk bukti foto ini opsional. Jika kalau memang memungkinkan untuk diberikan foto, boleh saja. Nah, kita akan coba judul aspirasi. Kita kursangan kaca coba ya. Ini fasilitas sekolah. Detailnya ruang kelas 12 level 1. Kemudian ininya tes detail, titik koma, ini kita coba masukkan fotonya ya. Oke, sip. Kita ke aspirasi. Nah, di sini adalah halaman untuk seluruh aspirasi yang sudah masuk, itu ada di dalam sini. Jadi siswa bisa melihat aspirasi teman-temannya di dalam halaman ini. Selain itu, untuk lihat detail ini nantinya akan muncul feedback dari admin. Jikalau memang admin belum memberikan feedback atau statusnya masih menunggu, akan muncul belum ada feedback untuk aspirasi ini karena aspirasi ini belum sama sekali ditangani oleh admin. Nah, untuk yang sudah ditangani sendiri, statusnya itu akan selesai seperti ini dan juga ada feedbacknya seperti ini. Oke, lanjut ke halaman history. History ini hanya menampilkan aspirasi yang statusnya sudah selesai. Jadi untuk status menunggu dan proses itu tidak akan dimunculkan di sini ya. Oke, tentang kami ini hanya tambahan. Oke, kita boleh buat. Nah, oke. Sorry. Untuk siswa ini, untuk kenapa NIS ini bisa dilakukan login padahal tidak ada di dalam tabel user, karena kan default dari si Laravelnya itu tabel user sendiri ini authenticatable. Nah, untuk siswa ini saya juga gunakan authenticable supaya bisa digunakan untuk login. Authenticable ini jadi setiap user yang login itu bisa
atau si sistemnya itu bisa membaca bahwa yang user loginkan ini adalah authent atau apa ya, kayak intinya fitur untuk sistem login. Nah, kan bawaannya cuman ini doang nih, user doang. Jadi setiap user yang login itu pasti ada di dalam tabel user sendiri, tapi kita tambahkan juga authenticable di dalam tabel siswa. Jadi yang login itu bukan hanya sistemnya itu bukan hanya membaca yang login itu dari tabel users doang, tapi dari tabel siswa juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, kita coba halaman admin. Nah, di sini admin bisa melihat seluruh total pengaduan, kemudian pengaduan yang statusnya menunggu, pengaduan yang statusnya proses, dan pengaduan yang statusnya selesai. Lanjut ke halaman aspirasi. Di sini ada halaman aspirasi, seluruh aspirasi ya. Di sini admin bisa memberikan feedback, mengupdate feedback juga bisa. Contoh aja kayak gini, ini kan udah selesai statusnya, kita akan coba update tes, ini sudah diupdate, simpan feedback. Nah, ini sudah terupdate, jadi kita cek. Nah, ini pakai yang tadi kita ketik. Oke, lanjut ke sini, ini juga sama saja. Ini seluruh pengupdatean status ada di dalam halaman aspirasi ini, di halaman feedback. Oke, kita buat ini statusnya selesai. Oke, simpan feedback. Ini halaman aspirasi. Kita coba filter berdasarkan nama siswa, misalnya namanya siswa saja. Nah, yang muncul hanya nama siswa. Kita coba Agustio, yang muncul hanya Agustio. Oke, kita filter berdasarkan tanggal. Misalnya sekarang tanggal 18, kita filter. Nah, seperti ini. Perjalanan juga, kemudian filter bulan. Ini bulan mulai dari 2020 sampai 2026. Contohnya dari Maret. Contohnya Mei 2026. Kita filter. Nah, yang muncul hanya tanggal 8 bulan Mei 2026. Kita masuk ke kategori. Di sini kategori kita coba fasilitas sekolah, filter. Oke, jalan juga. Kalau kebersihan apakah ada? Tidak ada. Kemudian kegiatan pembelajaran, nah ada, cuma satu. Oke. Nah, lanjut. Ini juga sudah otomatis ya, yang bagian ini satu data-data ini. Nah, ini akan menghitung sendiri. Ya, lanjut ke halaman. Di sini saya tambahkan halaman tambah kategori. Ini untuk melengkapi saja. Jadi si admin ini bisa menghapus atau menambahkan kategori di halaman admin ini. Jadi tidak usah input manual dari sini, dari pihak adminnya. Admin sendiri bisa menambahkan dari halaman dashboard admin. Contoh, kita mau hapus ini. Nah, ini akan kehapus jikalau kita cek di tabelnya. Nah, tidak ada. Tadi yang kita hapus adalah lainnya ya, name-nya. Sekarang tidak ada. Sekarang kita tambah kategori, tes, kategori, simpan kategori. Oke. Ini dia masuk. Kita tambah siswa. Ini untuk menambah siswa. Jadi admin selain bisa mengupdate status, mengupdate feedback, menambahkan kategori, melihat aspirasi, terus kemudian memfilter, admin juga bisa mendapatkan siswa di sini. Kita masukkan tes @gmail.com, tes. Kita simpan. Nah, akan muncul pesan seperti ini, user berhasil ditambahkan. Ini otomatis sudah ditambahkan. Nah, tes
role-nya siswa. Jadi ini sudah membaca ya, yang ditambahkannya itu hanya siswa, bukan admin. Oke, lanjut ke halaman history. Seperti biasa di history ini cuman hanya menampilkan status yang sudah selesai. Jadi yang menunggu dan proses itu tidak akan muncul. Nah, di sini ada aspirasi yang tidak muncul nih. Aspirasi tidak muncul. Kita cek di halaman history. Nah, di sini ya. Nah, oke, sudah. Semuanya sudah, tambah kategori, ini list aspirasi. Di sini bisa memfilter juga. Ini bisa mengupdate feedback dan mengupdate status. Kemudian ini di dashboard untuk melihat seluruh pengaduan. Oke. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan atau salah dalam penuturan kata atau penyebutan kata, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.